pagi, selamat bergabung dalam pertemuan bakteriologi dasar hari ini. Saya, Victor Stephen Hiwangga, dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional yang akan mengampu mata kuliah ini selama 1 semester ke depan. Adapun bakteriologi dasar adalah suatu ilmu yang menjadi kompetensi dasar untuk seorang ahli teknologi laboratorium medis. Mengapa demikian? Karena mata kuliah ini akan membahas tentang dasar-dasar bakteriologi yang meliputi media, teknik, pewarnaan, morfologi, fisiologi, struktur bakteri, pertumbuhan dan reproduksi bakteri, serta uji sensitivitas antibiotika dan uji antimikrobakterial yang merupakan pemeriksaan dasar dalam bakteriologi. Dalam pelaksanaannya, maka di mata kuliah ini pun terdapat CPMK, ada capaian pembelajaran mata kuliah yang meliputi CPMK 1 hingga CPMK 6. Di antaranya, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar bakteriologi, mahasiswa mampu memahami jenis dan persiapan media, mahasiswa mampu memahami morfologi dan struktur bakteri, mahasiswa mampu menerapkan teknik dan prinsip pewarnaan bakteri, mahasiswa mampu menerapkan prinsip reproduksi bakteri, serta mahasiswa mampu memahami fisiologi bakteri, serta menerapkan penggunaan antibiotika dan antimikrobakterial. Adapun materi penugasan dan penilaian, saya uploadkan pada Google Classroom yang sudah terintegrasi dengan Siakat dan LMS yang sudah disediakan oleh institusi. Penugasan tersebut disampaikan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan yang akan disepakati oleh kedua belah pihak, dari dosen juga dari mahasiswa. Penilaian juga akan mengikuti ketetapan institusi yang sudah dipaparkan pada kontrak perkuliahan, sebagaimana yang sudah tertampil nanti dalam tampilan PPT yang sudah tersedia. Baiklah, mari kita lanjutkan pembelajaran luring pada kesempatan hari ini seperti yang akan ditampilkan pada tampilan berikut. Selamat menikmati. Rekan mahasiswa, pagi, selamat bergabung dalam teori bakteriologi dasar pertemuan 2. Adapun materi kita hari ini adalah kita belajar seputar bakteriologi dasar. Apa itu bakteriologi dasar? Seperti yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, RPS kita 16 pertemuan. Nah, kita sudah belajar RPS-nya di pertemuan pertama, maka di pertemuan kedua kita akan membahas secara khusus apa itu bakteriologi dasar. Sejauh ini apa yang Anda ketahui tentang bakteri? Apa yang Anda ketahui tentang bakteri? Makhluk seperti apa itu bakteri? Sama tidak antara bakteri dengan kuman? Sama tidak? Bakteri dengan kuman sama tidak? Beda. Bedanya berapa? Boleh jelaskan, Mas Stefan? Untuk bakteri sendiri itu kan sekumpulan mikroorganisme yang berukuran kecil dan dia itu hidup di sekujur tubuh kita. Sedangkan kuman itu sama berukuran kecil, cuma dia hanya tumbuh di beberapa di beberapa daerah tubuh kita. Oke. Baik, terima kasih, Mas Roman. Cuma itu udah bagus ya. Cuma persoalannya adalah begini: apakah bakteri itu hanya dijumpai di tubuh kita saja? Tentu tidak. Di luar sana banyak sekali kondisi di mana kita menjumpai bakteri. Contoh apa tadi? Kita di gunung berapi ketemu bakteri enggak? Di laut juga. Di tubuh kita pasti ada. Dan di tubuh kita jumlah bakteri itu cukup banyak. Cukup banyak. Misalnya massa tubuh saya itu 87 kg. Maka lebih kurang 1 kilonya, 100 kilo massa tubuh saya itu adalah mikrobia, adalah bakteri. Cukup banyak ya, cukup mencengangkan banyak, karena manusia tidak terlepas dari bakteri tadi. Saya kembali ke awal
Kita sering mengatakan, oh sabun anti kuman dan lain-lain. Kuman dengan bakteri. Apakah bakteri pasti kuman? Apakah kuman pasti bakteri? Kira-kira bagaimana? Bakteri itu kuman. Nah, kalau misalnya kita berbicara kuman, yang perlu teman-teman ketahui adalah kuman itu sebenarnya adalah kumpulan dari mikroorganisme, kumpulan dari mikrobia yang sifatnya patogen. Kuman itu pasti patogen, dan mikrobia itu tidak selalu bakteri. Kuman itu tidak selalu bakteri, bisa virus, bisa hewan bersel satu, bisa protista, seperti amoeba itu kan juga masuk kuman juga. Jadi mikrobia yang bersifat patogen. Patogen untuk siapa? Patogen untuk manusia. Itu dikatakan kuman. Bersifat merugikan untuk manusia. Tetapi apakah semua bakteri itu kuman? Apakah semua bakteri itu kuman? Tidak. Kalau misalnya semua bakteri kuman, pasti Anda akan pikir-pikir ketika mengkonsumsi minuman berkaitan pasti minum ya saya minum kuman. Apakah begitu? Nah, tentu tidak. Tidak demikian. Jadi yang namanya bakteri belum tentu dia adalah kuman. Tapi dalam kuman salah satu yang terlibat adalah bakteri dan sifatnya pasti selalu patogen. Bakteri sendiri tidak selalu patogen. Tidak selalu patogen. Tergantung nanti spesiesnya, tergantung nanti berapa banyak dia, baru nanti akan bisa bersifat patogen, punya potensi untuk menjadi patogen. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang bakteri juga, nah bakteri dasar, kita bicara tentang semestanya itu besar sekali ya. Kita menjumpai bahwa bakteri itu jumlahnya ada banyak sekali, bilion. Bisa miliaran. Dalam tubuh kita juga banyak. Apa yang terjadi kalau tubuh Anda sama sekali tidak ada mikrobianya? Sama sekali tidak ada mikrobianya. Apa yang terjadi? Nah, Rahel misalnya. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Tadi Mbak Rahel menceritakan bahwa dalam tubuh kita ini sendiri, dalam pencernaan kita sendiri banyak bakterinya. Kalau nggak ada mikrobia sama sekali, yang terjadi apa? Anda pasti akan susah untuk buang air besar nanti ya. Karena di usus Anda itu ternyata banyak sekali bakterinya. Ada salah satunya adalah Escherichia coli. Escherichia coli harus berada pada tempat yang tepat. Di mana? Di usus besar, di kolon. Kalau Escherichia coli di wajah Anda, apa yang terjadi? Pasti bisa menimbulkan sakit ya, penyakit ya. Dia harus berada di tempat yang tepat. Seperti itu. Nah, teman-teman, kita masuk lagi nih. Semestanya banyak sekali, bentuknya juga beragam. Ada yang bentuk fokus, ada yang bentuknya spirulum, ada yang bentuknya itu batang, ada yang batangnya panjang, ada yang batangnya pendek, ini panjang ya, dengan panjang. Ada juga yang batangnya pendek-pendek ini. Cukup banyak. Jadi bakteri itu banyak sekali, jumlahnya banyak sekali, spesiesnya banyak sekali, jumlahnya pasti lebih banyak daripada manusia. Nah, berikutnya adalah kita melihat di sini. Di sini ada Tio Margarita amibiensis. Namanya keren ya? Margarita. Keren ya? Tio Margarita amibiensis. Bentuknya seperti rantai, ya, seperti rantai. Anda lihat ini kira-kira diameter dari satu selnya itu sekitar 0,2 mm. 0,2 mm. 0,2. 1 mm ini kecil. Ini dibagi 5. 1 mm dibagi 5. Anda menemukan ini Tio Margarita amibiensis.
ukuran itu kalau misalnya dalam satu koloni rantai itu bisa mencapai 750 mikrometer. Ditemukan di pantai Namibia di sedimen di dasar laut. Jadi dia hidup di dasar laut. Small granules of sulfur are trapped in the long chains of this bacteria and then give this yellow appearance. Nah, maksudnya apa ya teman-teman? Bakteri ini dia itu menyimpan sulfur, ada belerangnya. Dia punya belerang. Nah, belerang pada rantai panjangnya ini ya, yang memberi penampakan apa? Warna kuning. Jadi bakteri ini seakan-akan itu berpendar warna kuning, tapi sebenarnya ketika disorot kok warnanya kuning itu karena apa? Ketika disorotnya tidak menyala sendiri, tapi ketika disorot warnanya kuning itu kenapa? Karena keberadaan dari apa? Sulfur ini. Dan ada kata tio. Nah, tio itu sebenarnya sudah ada pada kata tio, kode kata tio. Jadi tio itu artinya sulfur, belerang. Tio itu sama saja dengan belerang. Margarita, nah ini mungkin orang yang menemukan. Terus Namibiensis, nah, dikatakan Namibiensis berarti memang berasal dari Namibia, seperti ya. Ditemukan di pantai Namibia di sedimen dasar laut. Ekstrim teman-teman, dasar laut, bukan dasar kolam renang, teman-teman ya. Dasar laut. Apa yang Anda pikirkan kalau misalnya Anda berenang pada kedalaman 100 meter tanpa pengaman? Apa yang terjadi? Jangan langsung katakan mati. Proses belum mati apa yang terjadi? Gendang telinga pecah. Kenapa begitu? Tekanannya semakin besar, semakin dalam, tekanannya akan semakin besar. Berarti bakteri ini kalau mampu hidup di dalam dasar laut, berarti dia punya kemampuan apa teman-teman? Menahan tekanan yang sangat besar. Apalagi teman-teman, kalau 100 meter ke bawah, efeknya apalagi kalau misalnya orang tanpa pelindung masuk ke dalam perairan yang dalamnya kira-kira 100 meter, tapi tekanannya besar, apalagi kira-kira? Bagaimana dengan suhunya? Semakin dingin, bisa hipotermia. Tetapi bakteri ini dia mampu bertahan, teman-teman. Bakteri ini mampu bertahan dengan tekanan yang besar, dengan suhu yang ekstrim rendah. Ekstrim rendah mungkin nggak membeku, tapi kalau orang masuk ke sana tanpa perlindungan khusus, alat khusus yang terjadi apa? Pasti orang itu akan mengalami hipotermia dan bisa berakibat pada kematian. Begitu. Apa saja yang dipelajari? Klasifikasinya, struktur dan topologinya, fisiologinya, reproduksinya, interaksi antar selnya, dan juga tanggapan bakteri terhadap perubahan pada lingkungannya. Bagaimana dia beradaptasi? Ada bakteri yang mampu hidup pada suhu yang tinggi sekali. Ada juga bakteri yang hidup pada suhu yang rendah sekali. Ada bakteri yang bisa hidup pada pH yang rendah sekali asam. Tapi ada juga bakteri yang hanya hidup pada pH yang tinggi, basah. Kalau dikasih pH normal mati. Itu juga jadi beda-beda. Bakteri yang memiliki nilai ekonomi penting dalam kehidupan manusia, dan pula bakteriologi ilmunya. Pengetahuan fokus tadi dalam cabang ilmu ini bermanfaat dalam pengobatan, hygiene, ilmu pangan dan gizi, pertanian dan industri, terutama industri fermentasi. Kita jumpai sekarang banyak ya industri fermentasi. Kalau Anda lihat misalnya produk-produk susu fermentasi itu, oh ya ada kultur bakteri apa? Sudah marak sebenarnya. Maka tadi saya katakan di awal, apakah semua bakteri itu bisa saya katakan sebagai kuman? Kalau dia tidak merugikan tubuh kita, maka saya tidak bisa katakan dia kuman. Kita nggak boleh langsung, Pak ini saya lagi kerjain kuman, kalau dia yakin kuman. Apakah itu bakteri? Bisa jadi. Kadang jamur juga bisa kemudian. Amoeba bisa juga, bersel satu juga. Jadi kuman itu umum sekali. Tapi umumnya itu disatukan dalam bentuk apa? Dia patogen. Tapi kalau bakteri, nah bakteri ada yang masuk kategori kuman, ada yang tidak. Gitu ya. Tergantung tempatnya, tergantung fungsinya,
tergantung dia punya kemampuan patogen atau tidak untuk bisa dikategorikan sebagai kuman. Oke ya. Pertanian juga mulai banyak dipakai teman-teman ya. Bagaimana supaya menghasilkan kacang tanah yang berkualitas itu juga ada. Pakai rhizobium radicula itu orang mengembangkan itu. Bakteri sengaja dimasukkan ke dalam kacang-kacangan supaya bakterinya menjadi tumbuh berkembang dan kacang-kacang tadi karena terinfeksi akhirnya apa? Malah menghasilkan kacang tanah yang bagus, Arachidophyta. Dia bagus sekali. Terus ada juga ilmuwan isi. Itu udah lama. Teman-teman, kalau kita belajar tentang bakteri itu sudah ada sejak zaman 4000 tahun sebelum Masehi. Pemanfaatannya, zaman-zaman Fir'aun orang bikin apa namanya, bikin minuman anggur. Anggur di sini bukan peres anggur teman-teman ya. Di Mesir itu minuman alkoholik. Kalau yang minum banyak itu memabukkan, difermentasi itu. Itu sudah ada catatannya. Betapa penggunaan bakteri itu sudah banyak dipakai. Dan banyak lagi. Misalnya orang bikin keju itu pakai bakteri juga, teman-teman. Sekali bebas satu spesies bakteri, ada satu spesies bakteri yang berbeda antara satu dengan yang lain harus berbeda. Satu spesies bakteri habitatnya di mana, bagaimana cara dia survive, ya, bagaimana cara dia survive, dan apa keistimewaan dari bakteri tersebut sehingga Anda pilih jadi penugasan Anda pilih dari penugasan Anda. Apa nama spesies bakterinya, habitatnya di mana, bagaimana dia survive, terus yang ketiga, apa keistimewaannya? Apa keistimewaan dari bakteri tadi? Silakan Anda tuliskan dalam secari kertas ya, tuliskan dalam secari kertas. Setelah ini Anda bisa mempersiapkan itu minggu depan tugas itu dikumpulkan pada saya untuk saya nilaikan. Baik, kalau saya ada kekurangan saya minta maaf dan kita cukupkan dulu pertemuan hari ini. Selamat siang. Namun kita itu dulu ya, untuk gambar lagi ya. Kita tuh gambar dulu. Berdoa saya silakan. Sudah selesai. Baik, selamat melanjutkan aktivitas dan berhati. Terima kasih untuk atensi pemirsa yang sudah menyaksikan video pembelajaran pada hari ini, video pembelajaran teori bakteriologi dasar. Berharap materi yang dibagikan, persiapan yang dibagikan dapat menolong pemirsa sekalian. Terima kasih dan selamat pagi.